Halo teman-teman, perkenalkan saya Syukri, mahasiswa riset yang saat ini sedang menempuh studi di Kumamoto University di Jepang. Nah, seperti yang telah dipaparkan pada video sebelumnya, salah satu penyebab Indonesia kesulitan merekrut SDM-SDM terbaik untuk kemudian bekerja sebagai guru adalah merupakan imbas dari pengaruh politik dan hukum yang kurang matang. Kali ini kita akan coba membahas lebih detail tentang bagaimana carut-marut birokrasi ini kemudian bisa melahirkan sistem yang kita saksikan sekarang di Indonesia. Namun sebelumnya, tak lupa beberapa konten video ini mungkin akan bersifat sensitif, so mohon diskresinya. Apa yang saya sampaikan pada video ini tidak ada niatan untuk mengeneralisasikan dinamika guru secara keseluruhan di Indonesia. Dan yang terpenting yang saya sampaikan pada video ini adalah hasil dari ulasan saya dari beberapa riset yang tentu telah teruji dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan teman-teman juga bisa melihat sendiri referensinya. So we can still agree to disagree, and that's a good thing. So, institusi politik dan hukum. Boleh dikata ya, di negara kita profesi guru itu terkungkung oleh perundang-undangan yang sayangnya secara tidak spesifik nih menerangkan bagaimana guru itu kemudian harus direkrut. Analoginya mungkin seperti pilot ya. Untuk menjadi seorang pilot kan pilot harus menyelesaikan ribuan jam masa pelatihan sebelum kemudian diberikan izin untuk betul-betul bisa menerbangkan pesawat. Kita tidak pernah tuh mendengar ada pilot yang masih magang kemudian ujub-ujub langsung menerbangkan pesawat. Ya mengapa? Karena sebab profesi pilot itu adalah merupakan profesi khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, pada dasarnya guru pun sama. Nah, siapa sih yang layak diberikan gelar guru itu? Nah, apakah modal lulusan FKIP atau panggilan jiwa saja sudah cukup nih untuk seseorang bisa masuk ke dalam kelas dan mengajar? Nah, jawaban-jawaban pertanyaan demikian itu betul sih setelah dijawab dan dituangkan pemerintah ke dalam peraturan perundang-undangan, namun kesemuanya itu dinilai masih berada dalam bentuk abstrak, ditambah masih adanya silang kepentingan antar lembaga legislatif dan eksekutif yang ini kemudian menjadikan sulitnya menemukan persamaan persepsi untuk sama-sama merumuskan proses rekrutmen guru yang betul-betul tepat sasaran. So, kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk sekedar disclaimer buat teman-teman, rekrutmen guru ASN di Indonesia itu dinaungi oleh 3 kementerian sekaligus. Kita ada Kemenpan RB untuk proses seleksi, ada Kementerian Keuangan sebagai penyokong finansial, dan ada Kemendikbudristek sebagai otoritas yang mengatur urusan hal-hal kependidikan di negara kita. Bahkan ada 2 nih kementerian lagi seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kemenak yang menaungi ASN kita. Tapi kedua kementerian ini tidak memiliki peran yang begitu signifikan dalam proses perekrutan guru. So, overall penanggung jawab perekrutmen guru kita ada pada 3 kementerian tadi. Nah, apa yang terjadi? Adanya tumpang tindih yang terjadi antara ketiga kementerian tadi ini kemudian memposisikan guru pada situasi yang sulit. Sebab tidak ada yang memegang otoritas penuh dalam hal pengawasan perekrutan guru. Akibatnya apa? Segala kebijakan untuk mengembangkan kualitas pengajaran di Indonesia ini kemudian cenderung bersifat politik. Ya, sebab ya setiap kebijakan yang harus diambil itu diupayakan berkesesuaian dengan kepentingan dari ketiga kementerian tadi. Ya, bahkan sebelum bisa diimplementasikan harus disesuaikan dulu sesuai tidak dengan agenda masing-masing kementerian. Harus ada kecocokan. Ya, nah, contoh saat ditanya nih tentang pola rekrutmen guru honorer di sekolah-sekolah. Nah, ini kan otomatis menyisakan pertanyaan. Sebenarnya syarat apa sih seseorang bisa dikategorikan sebagai guru? Dan bagaimana sih jalur koordinasinya? Ya, ketika ditanyakan, ya ketiga kementerian akan memiliki legal standingnya masing-masing. Ya, jumlah guru honorer kita kan setiap tahunnya semakin bertambah nih ya, sebagai imbas tidak adanya aturan dan regulasi dari pemerintah. So, saat muncul desakan, bagaimana kalau mulai sekarang sekolah hanya boleh merekrut guru ASN saja? Tidak ada lagi rekrutmen baru. Honorer yang sudah terlanjur terdaftar, ya skemakan tes ASN-nya misalnya. Nah, dari pihak Menpan RB pasti akan terjadi rekrutmen ASN yang besar-besaran.
yang obviously tidak semua pasti lulus standar. Akan ada saja di antara mereka yang skornya mungkin tidak mencukupi. Nah, mempan RB harus bersiap-siap nih menerima dilema tuntutan mereka agar tetap diangkat meskipun tidak memenuhi syarat. Nah, agar tidak repot seperti ini ya tidak usahlah diskemakan. Misalnya ya mungkin lebih baik urusan pengangkatan ini ya kita limpahkan saja ke pemerintah daerah masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya dari pihak Kemenko. Nah, Kemenko bagaimana? Kemenko malah ya sudah sabang hari menyerukan agar perekrutan guru ASN baru ini kemudian dihentikan dululah untuk sementara dengan banyak dalih, ada efisiensi anggaran atau mungkin persiapan gaji guru dialihkan untuk mendanai proyek pemerintah tertentu. Nah, kalau Kemendikbudristek bagaimana? Ya, kendati menaungi urusan kependidikan, ya mereka lebih memilih untuk melimpahkan urusan rekrutmen guru ini kepada Menpan RB atau mungkin melihat ya pertimbangan kemampuan keuangan pemerintah di tiap-tiap daerah. So, teman-teman, sejauh ini sudah bisa dilihat kan bagaimana gambaran betapa benang kusut politik kita di level eksekutif ini bisa kemudian mempengaruhi dilema sosial pendidikan yang ada di negara kita. There is a system of tit for tat among our government officials. Ringkasnya, ya hanya untuk perekrutan guru saja. Ya pemerintah harus sibuk dengan berbagai proses negosiasi politik antar kementerian. Ya hasilnya sistem perekrutan guru kita kemudian ini ya ujung-ujungnya lebih condong bersifat politis daripada ya membangun konsensus, ya persamaan persepsi dan merevisi standar rekrutmen guru itu sendiri. Dan ini baru dari sisi eksekutif. Permasalahan juga datang dari sisi legislatif kita. Nah, teman-teman, dari sekian episode reformasi kebijakan tentang pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak era Presiden Bapak Habibie ya, yang paling mengemuka mungkin adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Nah, kedua legalitas ini dibuat secara sistematis sebagai landasan tata kelola pemerintah dalam menangani urusan tenaga pendidik. Namun, ya pembuatan undang-undang ini boleh dikata hanya semakin menampakkan isu serius, di mana lagi-lagi our government ya seems to have no idea what they are doing. Pemerintah terkesan memaksakan menawarkan solusi legislatif untuk masalah politik dan sosial. Paham tidak? Seperti ini sederhananya ya. Rekrutmen guru honorer di sekolah kan masalah sosial ya. Ya sementara ya saling silang kepentingan antar kementerian tadi, nah itu adalah masalah politik, dua-duanya masalah. Nah normalnya masalah sosial harusnya dikasihnya solusi sosial pula dong. Misalnya bagaimana kalau untuk rekrutmen guru honorer ini kita buatkan aturannya misalnya. Nah untuk masalah politik, kasih solusi politik pula. So instead of dibawa kementerian sekaligus, bagaimana kalau kita mandatkan saja nih satu lembaga kementerian atau ya lembaga untuk menaungi proses rekrutmen guru kita. Kita konkretkan kriterianya misalnya. Nah ini kok pemerintah kasih solusinya malah dengan pembuatan undang-undang baru ketimbang memotong akar masalah itu sendiri. Ya seperti itu mungkin ya teman-teman. Nah coba kita cermati deh letak kekeliruan pada kedua undang-undang dan perpu tadi. Kita mulai dari Undang-Undang 14 tahun 2005 ya tentang guru dan dosen dulu. Nah, kalau undang-undang ini kita baca sekilas memang terdengar runut dengan bahasa yang wah pemerintah banget. Tapi kalau kita teliti lebih cermat sebenarnya banyak tuh butir-butir ayat yang mengandung makna yang abstrak dan menggunakan kata-kata operasional yang boleh dikata normatif dan sulit untuk diukur. Contohnya, kalau kalian baca pada ayat-ayat pada pasal ke-7 itu, di situ secara sekilas memang guru sebagai profesi memang diatur sedemikian rupa. Tapi tidak ada nih penjelasan yang spesifik yang menguraikan tentang kandidat guru yang ideal itu seperti apa. Nah, yang ada hanyalah istilah-istilah abstrak dan normatif yang sulit untuk kita ukur secara konkret dan objektif. Nah, yang terpenting juga bagian yang menyinggung tentang perekrutan guru serta karakteristik kompetensi yang dipersyaratkan pun hanya sebatas ada pada nilai-nilai normatif, taruhlah seperti ya mengedepankan objektivitas atau ya kesetaraan dalam proses rekrutmen dan sebagainya. Nah, ada juga disebutkan tentang sertifikat. Kata sertifikat ini beberapa kali muncul dimasukkan tanpa adanya runutan follow up tentang bagaimana dan sertifikat apa yang seorang guru harus miliki agar
ya bisa dikategorikan profesional di bidangnya. So, ini adalah cerminan bagaimana kompetensi profesional yang sebenarnya yang harusnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah pekerjaan, tapi di kita malah disajikan dalam bentuk yang abstrak dan normatif. Nah, yang kedua, hal yang sama-sama nih dengan yang kita temui di Perpu nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, di sini penjelasan tentang definisi calon guru itu malah membingungkan. Ya, sama sekali tidak ada penjelasan korelatif antara standar profesionalitas dan kemampuan dalam mengajar. Dan tidak ada pula penjelasan yang menuntut akuntabilitas guru dalam menjaga agar memastikan pengajaran itu tetap berkualitas. Justru yang banyak ditekankan adalah bahwa dikatakan ya seluruh tingkatan pemerintah katanya menaungi nih proses rekrutmen guru, tanpa secara spesifik menyebutkan peran-peran apa saja yang mereka mainkan dalam proses rekrutmen tersebut. Nah, ironisnya lagi, pasal ini belakangan malah ditentang atau bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang berwenang mengatur dan mengendalikan formasi pendidik dan pemindahan pendidik itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Jadi yang benar yang mana nih, pusat atau daerah? Undang-undang sebelumnya dikatakan ya seluruh lapisan pemerintahan. Ya, undang-undang belakangan kemudian mengatakan ya semuanya kebijakan pemerintah. So jadinya pemerintah kita sebenarnya menciptakan kontradiksinya sendiri yang pemerintah daerah jadinya bingung, ya para calon guru kita juga ya apalagi turut bingung. Nah, teman-teman, kesemrawutan dalam institusi politik dan hukum kita inilah yang sebenarnya menjadi penghalang kita untuk betul-betul bisa fokus pada peningkatan kualitas penyeleksian guru. Rentetan peraturan dan undang-undang yang telah disajikan pemerintah sebagai solusi dari permasalahan ini itu sama sekali belum menyentuh teknis akan bagaimana kita harus menyeleksi guru-guru yang betul-betul berkualitas tinggi. Teman-teman sekalian, saya yakin ya, pemerintah kita tuh sebenarnya niat untuk meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia. Banyak kok sekarang putra-putri terbaik hebat bangsa kita yang saat ini duduk di pemerintahan. Mereka itu begitu concern terhadap visi memperbaiki sistem seleksi guru-guru kita. Namun sayangnya, niatan itu belum cukup. Karena niatan itu harus melalui rentetan proses legislasi, kemudian dirumuskan ke dalam undang-undang atau perpu, baru kemudian dinegosiasikan ke DPR yang tak jarang kemudian bentuk negosiasinya bersifat transaksional. Ya, belum lagi adanya disparitas kepentingan antar lembaga. Akhirnya apa? Asas legalitas profesi guru itu kemudian tersandra di antara struktur politik dan tuntutan perbaikan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Sedih ya, di saat negara-negara tetangga kita seperti Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, yang mereka-mereka ini sudah berinvestasi besar-besaran terhadap peningkatan kualitas guru, kita di Indonesia masih sibuk dengan birokrasi dan transaksi politik yang ujung-ujungnya ya hanya memperlambat sebenarnya terwujudnya generasi masa depan yang kompetitif melalui pendidikan. Pada video selanjutnya kita akan mengupas tuntas pengaruh ekonomi dan politik dalam rancunya sistem dan proses rekrutmen guru kita di Indonesia. So, see you in the next video.